kasih rekam. Oke, kamu kan di sini kerja sebagai barista ya. Apa tantangan terbesar kamu selama menjadi barista? Tantangan terbesar jadi barista ya. Menurut saya pas kalibrasi untuk menentuin rasa yang pas buat kopinya sih mas. Dia tuh karena harus menentukan rasa asam, manis, pahitnya mas. Oh gitu. Iya. Berarti cara ngeraciknya yang susah ya. Ada lagi? Ya mungkin untuk membuat latte art juga mas, yang masih dipelajari sekarang. Kalau di sini kan sebagai barista itu pasti ada momen berkesan kan. Nah, itu kapan sih kamu merasakan momen berkesan selama menjadi barista di sini? Pas ketika malam berapa ya? Saya waktu menjadi barista pertama sih di sini mas, terkesan banget ya. Oh, jadi pertama kali jadi barista. Iya. Itu berkesan. Berkesan Kenapa banget. berkesan? Karena ya mencoba pengalaman baru juga kan mas ya, membuat saya tertantang lah. Jadi buat momen terkesan juga buat saya mas. Nah, kan pertama kali kamu kerja di sini tuh pasti belum bisa kan? Nah, itu kamu belajar jadi barista tuh di mana? Belajar di sini mas, langsung lihat. Oh, jadi pertama kali jadi barista langsung belajar di sini gitu? Ada yang ngajarin saya di sini juga mas. Oh, itu ya siapa yang ngajarin? Ada head barnya mas, tapi sekarang dia lagi di Tugu Macan, ke cafe cabang kedua. Berarti ada kayak seniornya gitu ya yang ngajarin? Nah, Ada lagi? udah mas. Dari banyak pekerjaan kan yang di luar sana kan banyak pekerjaan gitu. Kenapa kamu memilih menjadi barista? Ya bukan memilih sih mas, terpilih aja. Terpilih. Iya. Oh, terpilih karena apa tuh? Pilih karena faktor mendesak juga sih mas di sini tuh. Karena ada yang keluar. Sebelumnya saya itu di sini tuh di waiters mas. Oh, waiter. Iya, terus saya disuruh jadi barista. Oh, jadi kamu switch gitu ya? Iya. Berarti pengalaman banget ya? Pengalaman banget. Iya, pengalaman mas. Oke. Berarti tadi yang mengajari kamu itu yang senior tadi ya? Oke. Kalau misalkan tadi kan kamu belajar nih cara bikin kopi yang baik tuh kayak gimana, menentukan itu kan belajar kan. Nah, bisa diceritain nggak sih gimana caranya membuat kopi yang lebih bisa konsisten gitu? Kan kalau di cafe ini harus konsisten kan rasanya. Itu gimana caranya? Ya paling kita harus menentukan green size yang benar, terus suhunya yang pas, sama harus tempingan mas. Harus temping nggak? Yang temping ya. Dia tuh harus jajar mas, nggak boleh berubah-berubah. Itu buat kopi rasa sih masuk banget mas. Berarti setiap pembuatan kopi itu ada resepnya gitu ya? Boleh lagi diceritain lagi yang lain? Ada gimana caranya? Udah mas. Udah. Oke. Oke, sekian aja kayak gitu. Terima kasih ya. Sebelumnya aku mau izin tanya ya. Apa tantangan paling sering yang kakak hadapi saat menjadi kasir, terutama saat jam ramai pelanggan? Apa kakak? Kalau aku jadi kasir sih, kalau lagi rame ya, biasanya tuh customer yang bingung kenapa gitu ya. Itu aja sih kak. Selanjutnya, kenapa kakak lebih memilih posisi sebagai kasir dibandingkan bagian lain seperti barista atau pelayan? Kalau aku di sini emang daftarnya kasir karena aku sesuai sama lulusan aku, akuntansi juga. Bagaimana perasaan kakak ketika menghadapi pelanggan yang tidak sabar atau yang suka marah-marah? Kalau aku ngadepin kasir tuh sabar aja sih kak. Paling senyum, kita kasih informasi baik-baik biar bisa dia terima gitu. Sejak kapan kakak bekerja sebagai kasir di kafe ini? Aku udah mau 5 bulan kak. Siapa pelanggan yang paling kakak ingat? Kalau ada, kenapa dia begitu berkesan dan diingat sama kakak? Kak Sophie sih, dia sering ngasih tip gitu kak. Iya. Di mana kakak belajar pertama kali cara mengoperasikan mesin kasir atau sistem POS? Pertama kali mengoperasikan sistem kasir gitu, aku diajarin sama itu kak senior aku. Pas baru masuk training. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Aku Diva. Kalau nama lengkapnya siapa kak? Radua Radiva. Oke. Makasih banyak ya kak. Udah kak? Iya. Iya. Kok siapa kak? Maaf nama lengkapnya tadi. Radua Radiva. Radua. RADHWA RADHI. Oh, Radua Riva. Radua Radiva. Radua Radiva. Maaf, bentar aku ketik dulu. Betul banget ya? Boleh ketik.
Iya. Mulai ya kak, nggak lama-lama kok. Maaf ya ganggu waktunya. Oke, pertanyaan yang pertama, apa sih tantangan yang paling berat yang pernah kakak hadapi selama bekerja di sini gitu, terutama di bagian waiters gitu? Oke, mungkin pas lagi kita salah antar kali ya, atau mungkin pesanannya terlalu lama karena kan bukan kita yang buat ya. Nah jadi kita ikutin orang-orang kitchen gitu. Ketika makanannya udah siap tapi ternyata udah terlalu lama gitu, kita bisa dibalik sama customernya kayak gitu. Terus siapa pelanggan atau rekan kerja yang paling berkesan gitu atau suka bantu kakak? Sesama runner sih pastinya, sesama runner ya, karena kayak kita tuh sama-sama bekerja sama. Kayak misalkan kita pas closingan kita nyapu atas sama bawah nih, terus yaudah kita sapu atasnya bareng-bareng, nanti sapu bawahnya bareng-bareng juga ya gitu. Terus kapan sih merasa pekerjaan ini paling berarti gitu selama bekerja di sini? Paling berarti ya pas mungkin kayak aku kerja tapi aku lagi sakit, maksain gitu. Nah teman-teman sesama runner atau teman-teman yang lain itu ikut bantu pekerjaan aku kayak gitu sih, kayak gitu. Terus kayak di mana kakak biasanya ngelepasin rasa stres kakak setelah shift yang panjang gitu? Apa ada tempat rahasia tertentu gitu di sini? Oh di sini? Kalau di sini nggak ada sih. Mungkin caranya itu ngobrol sama teman-teman, kayak gitu. Kayak kita bercanda-bercanda, terus mereka juga kayak baik gitu kan. Kayak kita bercanda nyambung gitu. Jadi stresnya juga hilang lumayan kayak gitu. Terus bisa diceritain nggak sih kak kayak mengapa memilih bekerja di sini gitu, bukan di tempat lain atau di bidang lain? Oke, yang pertama mungkin dekat ya dari rumah. Jadi aku di Cisayong sana. Nah, karena dari pekerjaan yang lain ini yang paling dekat mungkin. Jadi bisa kejangkau. Sebelumnya juga kan aku kerja di Jakarta Selatan. Nah, udah nggak boleh karena terlalu jauh. Kayak gitu. Jadi aku pindah sini. Jadi gitu. biar dekat gitu ya kak. Kayak Terus bisa diceritain lagi nggak sih kak, bagaimana rasanya saat pelanggan menguji kesabaran kakak gitu, kayak komplain dan lain-lain semacamnya? gimana ya, lumayan ngebatin mungkin ya, karena kan kayak kita mau marah-marah pun kan nggak bisa ya, jadi kita akhirnya cuman mendem rasa keselnya gitu. Nanti mungkin pas udah di bawah, karena kita rekan kerja seumuran, jadi kita bisa ungkapin gitu, kayak kesel banget gak sih tadi sama yang ini gitu, kayak gitu sih. Terus kakak gimana tuh kalau pelanggan kayak gitu, respon kakak tuh ke pelanggan kayak gimana? Cara ngomongnya gitu. Oke, harus tetap baik ya kak, maaf ya kak, kayak gitu. Mungkin harus pakai maaf atau tolong gitu, tetap harus dibaik-baikin ya, meskipun dia nyebelin atau kayak gitu sih. Lebih kayak ke ya udahlah, sabar, kita kalah aja, karena kan kita juga butuh mereka ya untuk jadi pelanggan kita kayak gitu. Makasih banyak ya kak, udah itu aja. Sebelumnya nama kakak siapa? Aku Ajeng Puspita Ratri. Ajeng Puspita Ratri. Bentar. Ajeng Puspita Ratri. Ya, Gini tulisannya, maaf. ya betul. Oke, makasih banyak ya kak. Makasih banyak. Selesai berarti? Udah. Kasih ya. Iya. Silahkan. Aman nggak? Coba Ngobrol tuh aman nggak? apanya?